Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Imam Syafi'i Kota Mojokerto rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kepada kita istiqomah di atas agama Islam dan keimanan kita, dan kita pun masih diberi kesehatan dan waktu luang untuk bisa menghadiri majelis ilmu dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu syar'i. Semoga kehadiran kita di majelis ini, di Masjid Imam Syafi'i Kota Mojokerto ini, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang kita harapkan kelak amal soleh itu akan memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab kumpulan 88 Mutiara Faidah edisi yang pertama. Kita masuk pembahasan yang berikutnya, poin yang ke-20, halaman 45. Benar ya? Ada yang bawa kitabnya? Poin yang ke-20 halaman 45. Berjudul jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada hambanya. Di sini penulis menukilkan ucapan seorang ulama, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, fa inna Allaha idza arada bi'abdin khaira salaba ru'yata a'malihil hasanah min qalbih wal ikhbara biha min lisani wa shaghalahu bi ru'yati dhanbih. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, fa inna Allaha,
Maka sesungguhnya Allah idza arada bi 'abdin khairan, jika Allah menghendaki ada kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan salaba ru'yata a'malihil hasanah. Allah akan mengambil atau menghalangi pandangan matanya kepada amal-amal baiknya min qalbihi, dari dalam hatinya. Jadi seorang hamba yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan melihat kepada amal baiknya. Hatinya akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala melihat kepada amal baiknya. Agar apa? Agar dia tidak riya. Agar dia tidak mencari pujian manusia ketika beramal soleh, dan agar dia tidak sum'ah, agar dia tidak ingin terkenal dan mendapatkan reputasi yang baik. Kemudian wal ikhbara biha min lisani, dan Allah akan halangi orang tersebut menceritakan amal-amal baiknya dengan lisannya. Jadi dia akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan amal-amal solehnya dengan lisannya, sehingga kebaikan amal itu terjaga, tidak rusak disebabkan lisannya berbangga dengan amalnya. Ia menceritakan amal-amal baiknya. Akan lebih rusak lagi apabila kemudian dia merendahkan orang lain yang tidak bisa beramal baik sebagaimana dirinya, yang belum bisa beramal soleh sebagaimana dirinya. Lantas setelah itu wasyaghalahu, Allah akan sibukkan orang tersebut, orang yang dikehendaki, seorang hamba yang dikehendaki pada diri hamba itu ada kebaikan, disibukkan oleh Allah biru'yati dzanbih. Orang itu banyak melihat dosa-dosanya. Jadi dia lebih banyak mengingat dan melihat dosa-dosanya, bukan melihat amal baiknya dan bukan menceritakan amal baiknya. Ucapan seorang ulama ini, ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim ini rahimahullahu ta'ala, disebutkan dalam kitab Thariqul Hijratain Safhata Asrin wa Thalathimi'ah, halaman 310. Faidah ucapan ulama. Di sini penulis akan menukilkan beberapa faidah dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Faidah yang pertama, hamba yang baik itu, hamba Allah yang baik, yang soleh itu akan selalu dijauhkan dari riya dan sum'ah. Riya itu pamer amal, sum'ah itu ingin didengar sebagai seorang yang soleh yang banyak amalnya. Yang kedua, pelajaran dan faidah dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim tersebut, sibukkan diri, sibukkanlah diri kita dengan banyak bertaubat, banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, dan banyak mengingat dosa-dosa yang terlanjur diperbuat. Jadi seorang muslim hendaknya menyibukkan diri dengan banyak bertaubat, banyak beristighfar, dan mengingat banyaknya dosa-dosa yang telah terlanjur diperbuat. Karena seorang yang banyak bertaubat, maka dia tidak akan sempat untuk membanggakan amalnya, sebab dia mengkhawatirkan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga mengkhawatirkan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sehari semalam beliau tidak kurang bertaubat, dihitung oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 70
hingga 80 bahkan 100 kali beliau bertaubat. Beliau senantiasa membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Diulang-ulang oleh Nabi, dihitung oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sehari semalam tidak kurang 70 hingga 100 kali dibaca, dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga, faedah yang ketiga, jagalah hati dari berbangga dengan amal soleh, dan jaga pula lisan dari menceritakannya. Maka para jamaah, tentu banyak di antara kita yang terkadang kita lupa menjaga hati kita, dan kita lupa menjaga lisan kita dari menceritakan amal-amal soleh kita. Maka setelah kita mendengarkan ucapan dan ulasan dari para ulama ini, mudah-mudahan kita banyak bertaubat para jemaah, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ini pembahasan yang ke-20 yang judulnya jika Allah taala menghendaki ada banyak kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan halangi dia untuk menceritakan, untuk melihat amal-amal baiknya dan untuk menceritakan amal-amal baiknya. Dan Allah akan menyibukkan dia untuk banyak melihat dosa-dosanya, kemudian dia banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-21, poin yang ke-21 berjudul keutamaan ilmu. Dan apabila disebutkan tentang ilmu, maka para ulama dari kalangan as-salafus saleh mengatakan, jika disebut ilmu, baik itu disebut dalam Al-Quran maupun disebut dalam As-Sunnah, dan juga disebut oleh para ulama dalam kitab-kitabnya, maka yang dimaksudkan adalah al-ilmu syar'i, ilmu tentang syariat, yaitu ilmu dinil Islam, ilmu tentang agama Islam. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang lahir pada tahun 691 Hijriah dan wafat di tahun 751 Hijriah, di usia 60 tahun, rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kita simak ucapan beliau yang kedua. Beliau mengatakan, ar-rajulu, seorang laki-laki itu, kullama tasa'a ilmuhu, setiap kali bertambah luas ilmunya, ittasa'a rahmatuh, maka akan berlambah lapang dan luas kasih sayangnya dia. Saya ulangi para jemaah, ucapan yang indah ini. Ar-rajulu, seseorang itu atau seorang laki-laki itu, kullama tasa'a ilmuhu, setiap kali bertambah luas ilmu agamanya, maka akan ittasa'a rahmatuhu, bertambah luas dan lapang rasa kasih sayangnya dia kepada hamba-hambanya Allah. Disebutkan ucapan ini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahafan di jilid yang kedua halaman 914. Faidah ucapan ulama. Faidah yang pertama, anjuran untuk mencari ilmu syar'i sepanjang hayat. Kenapa? Karena orang semakin bertambah ilmunya, bertambah lapang dadanya, bertambah banyak dia memberikan kasih sayang kepada orang lain, bahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Maka dari itu, faidah pertama, dianjurkan di dalam Islam untuk kita mencari ilmu syar'i, belajar agama sepanjang hayat kita, dan tidak ada batas waktu untuk belajar agama sampai Allah mewafatkan kita, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah para jemaah
Sebagaimana salah satu jamaah kita, Pak Nan itu siapa asmane? Pak Ahnan rahimahullahu taala, jamaah kita yang pensiunan TNI Angkatan Darat, alhamdulillah sampai akhir hayatnya. Di Jumat terakhir beliau masih ngaji di sini. Setelah itu beberapa hari kemudian Allah mewafatkan saudara kita itu rahimahullah taala. Dan berat para jemaah, istiqomah sampai akhir hayat itu berat. Namun jika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan kita untuk kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Yang kedua, faidah yang kedua adalah di dalam ucapan tadi terdapat keutamaan ilmu syar'i. Kalau tadi yang pertama anjuran untuk mencari ilmu sepanjang hayat kita. Yang kedua, keutamaan ilmu. Apa keutamaannya ilmu? Dengan bertambah luasnya ilmu, maka akan bertambah luas dan besar kasih sayang seseorang kepada hamba-hamba Allah. Maka seorang yang tidak punya rasa kasih sayang kepada sesamanya atau kepada makhluk Allah yang lainnya menunjukkan ilmunya sedikit, ilmu agamanya tidak luas. Apabila ilmu agamanya luas, maka dia akan banyak menyayangi hamba-hamba Allah yang lainnya dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Faidah yang ketiga, lapang dan luasnya kasih sayang seseorang itu tergantung kepada ilmu yang dimilikinya. Tergantung kepada ilmu yang dimilikinya. Semakin banyak ilmunya, semakin luas ilmunya, maka semakin lapang dan luas kasih sayangnya dia kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di dalam ucapan ulama itu terdapat faidah peringatan agar kita tidak berhenti menuntut ilmu. Jadi kita diperingatkan oleh Imam Ibnul Qayyim agar kita tidak berhenti dalam mencari ilmu, agar tidak mendapatkan ujian dengan hilangnya rasa kasih sayang. Orang yang berhenti menuntut ilmu, maka Allah akan mencabut rasa kasih sayang dalam dirinya. Orang itu akan menjadi orang yang jauh dari sifat kasih sayang, akan menjadi orang yang keras, yang kasar, yang tidak mau memaafkan orang lain, yang pendendam, yang susah untuk memaafkan orang lain. Tapi dengan orang mau mencari ilmu, maka dia akan dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk, akan dijauhkan dari sifat kasar, sifat keras, sifat pendendam, sifat mudah marah, sifat susah memaafkan, sifat merendahkan orang lain. Karena semakin bertambah luas ilmunya, semakin bertambah pula kasih sayangnya dia kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini tadi poin yang ke-21 tentang keutamaan mencari ilmu. Poin yang berikutnya, poin yang ke-22, berjudul solusi menghadapi fitnah. Jadi kalau kita ingin selamat dari berbagai macam fitnah akhir zaman, dan fitnah di sini maknanya bukan tuduhan para jemaah. Fitnah di sini adalah peristiwa besar, kejadian besar yang terjadi di akhir zaman, setelah jauh dari masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka ada solusi, ada jalan keluar dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala berkata, beliau mengatakan dalam kitab As-Siyar, maksudnya adalah Siyar A'lamin Nubala, di jilid yang ke-20 halaman 141. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, idza waqa'atil fitnatu, apabila telah terjadi fitnah, maka jalan keluarnya adalah fatamassak bisunnah, berpegang teguhlah engkau dengan sunnah. Jadi kalau terjadi peristiwa besar di akhir zaman, kejadian-kejadian yang membuat kaum muslimin kebingungan dan tidak tentu arah, maka hendaknya berpegang teguh dengan sunnah.
Fatamassak bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnah. Yang kedua, walzamis somta, tetaplah diam. Jadi kita disuruh tidak banyak berbicara dikala terjadi fitnah. Kita disuruh untuk menjaga lisan kita agar kita tetap diam. Karena di zaman fitnah, yang tahu solusinya hanyalah ulama-ulama. Maka kita sebagai masyarakat biasa umat Islam, kewajiban kita setelah berpegang kepada sunnah adalah kita diam, tidak ikut berkomentar, tidak ikut ingin berfatwa untuk menghadapi fitnah. Dan yang ketiga, kata beliau, wala takhud fima la ya'nik, dan jangan engkau berbicara, engkau menceburkan diri, engkau masuk fima pada perkara-perkara la ya'nika, yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah bagi dirimu. Jadi solusi yang ketiga, jangan ikut campur dalam masalah fitnah. Jangan berbicara tentang fitnah jika tidak ada manfaatnya sama sekali bagi dirimu, baik bagi duniamu maupun bagi akhiratmu. Ini solusi para jemaah. Dan ini sesuai dengan petunjuk sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW menganjurkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, hendaknya berkata-kata yang baik. Jika tidak mampu, auliyasmut, jika tidak mampu hendaknya dia memilih diam. Jadi diam dari ucapan yang tidak baik itu menjauhkan dari fitnah. Dan biasanya fitnah itu muncul karena yang berbicara bukan ahlinya. Yang berbicara adalah bukan ahlinya. Dan memang demikian para jemaah. Di akhir zaman ulama lebih banyak diamnya, ruwaibidah lebih banyak berbicara. Orang-orang yang sedikit ilmu berbicara dan berkomentar. Justru ulama yang dalam ilmunya lebih banyak menjaga lisannya. Itulah ilmunya ulama. Dan itulah kejahilannya orang-orang yang sedikit ilmu. Di akhir zaman banyak berkomentar, banyak berbicara, banyak berfatwa, padahal pembicaraannya jauh daripada ilmu. Kemudian yang keempat, beliau memberikan solusi. Wa ma ashkala 'alaika, maka apa saja yang masih belum jelas perkaranya atas dirimu, yang masih samar atas dirimu, masih belum engkau fahami dengan baik, faruddahu ilallahi wa rasulih, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi yang keempat ini adalah wujud dari amalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wujud dari mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa surat nomor 4 ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian bertanazuk, berselisih, berbeda pandangan tentang satu perkara, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahan yang belum jelas jangan kita putuskan sendiri. Kembalikan kepada Allah. Para ulama mengatakan kembali kepada Allah adalah kembali kepada kitabullah, mempelajari Al-Quran dengan tafsirnya. Kembali kepada Rasul adalah kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dengan mempelajari penjelasan-penjelasan para ulama. Dan ini adalah solusi dari fitnah di akhir zaman. Kembalikan urusannya kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan dikembalikan kepada pendapat pribadi, kepada hawa nafsu,
kepada keputusan kelompok, kepada keputusan ormas. Bukan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian solusi yang kelima, jalan keluar yang kelima menghadapi fitnah adalah waqif, dan berhentilah. Kalau kita terlanjur ikut campur dalam masalah fitnah, ikut berkomentar atas perkara-perkara yang besar, maka kita disuruh berhenti, waqif, dan berhentilah. Wa qul, dan ucapkan olehmu, Allahu a'lam, Allah lah yang maha tahu tentang perkara tersebut. Ucapkan apa? Allahu a'lam, Allah lah yang maha tahu tentang ucapan tersebut atau perkara tersebut. Maka ini solusi dari fitnah. Ada 4 ya para jemaah, ada 5 ya, mohon maaf. Yang pertama apa? Berpegang teguh dengan sunnah. Jadi berpegang teguh dengan sunnah ini solusi menghadapi berbagai macam fitnah di akhir zaman. Dan yang kedua, tetap memilih diam, tidak banyak berkomentar, menjaga lisan. Yang ketiga, tidak ikut campur dalam perkara yang tidak ada manfaatnya. Yang keempat, apabila menghadapi perkara-perkara yang belum jelas, masih samar, maka dikembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak mampu memahami Al-Quran dan Sunnah, maka tanyakan kepada orang yang faham. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah jika kalian tidak mengetahuinya. Tanyakan kepada ulama. Dan yang terakhir, solusi terhadap fitnah adalah berhenti ketika kita terlanjur ikut campur, ikut nimbrung, ikut berbicara, ikut berkomentar, maka segera kita menyudahi perbuatan kita dan kita mengatakan hanya Allah yang lebih tahu tentang urusan tersebut. Ini pembahasan yang ke-22 dan ini merupakan akhir pembahasan di perkataan tabi'in dan para salaf rahimahumullahu ta'ala. Pembahasan berikutnya para jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan yang berikutnya di bab perkataan ulama ahlus sunnah wal jamaah di abad ini. Jadi kita masuk pembahasan perkataan ulama ahlus sunnati wal jamaah di abad kita sekarang ini. Yang pertama berjudul sholat zuhur pengganti sholat Jumat. Jadi sholat zuhur itu adalah pengganti sholat Jumat. Artinya apabila ada seorang laki-laki muslim yang sudah balik dan berakal, dia uzur tidak mampu mendirikan sholat Jumat, tidak mampu menghadiri sholat Jumat, maka sebagai penggantinya dia sholat zuhur di rumahnya. Sebagai gantinya dia wajib menegakkan sholat zuhur 4 rakaat di rumahnya, dan tidak ada sholat Jumat di rumah, dan tidak ada sholat Jumat di rumah. Jadi apabila seorang berhalangan, ada uzur, adalah alasan yang syar'i, sehingga dia tidak mampu untuk mendirikan sholat Jumat, menghadiri sholat Jumat di masjid bersama kaum muslimin, maka kewajibannya adalah dia mengerjakan sholat zuhur di rumah dan bukan sholat Jumat bersama keluarganya. Dan ini fatwa dari para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Saya nukilkan salah satu dari mereka, yaitu Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ibni Bazin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kita simak perkataan beliau, man lam yahdur, barang siapa yang tidak menghadiri sholatal jumu'ati, sholat Jumat, ma'al muslimina, bersama kaum muslimin, liudhrin syar'iyyin, ketidakhadirannya itu karena ada udhur syar'i, ada alasan yang dibenarkan oleh syarak, oleh agama kita, min maradin, baik itu berupa sakit, jadi sakit yang membuat dia tidak bisa berjalan dan duduk di masjid. Tapi kalau mampu duduk di masjid dan bisa dipapah, sebaiknya dibawa ke masjid, dituntun ke masjid selama masih mampu duduk di masjid, dengan catatan ada yang memapahnya, ada yang menggandengnya ke masjid. Tapi kalau sudah tidak mampu berjalan dan tidak mampu duduk di masjid, maka dia sudah tidak berkewajiban
untuk mendirikan sholat Jumat, mengikuti ritual ibadah sholat Jumat di masjid, dan sebagai gantinya dia melaksanakan sholat duhur di rumahnya. Au ghairihi, atau sebab yang lainnya, seperti hujan deras yang disertai angin, di mana seseorang tidak bisa keluar dari rumahnya, sedangkan jarak masjidnya jauh. Seandainya dia memakai payung, payungnya akan terbang, diterbangkan angin, maka dia punya udzur untuk sholat di rumahnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab-sebab yang lainnya banyak. Seperti misalnya sebab safar, atau sebab seorang dokter dia mengoperasi pasien yang jika tidak segera ditangani akan meninggal dunia, maka dia boleh tidak mendatangi ibadah Jumat karena operasinya pas menjelang sholat Jumat dan pasiennya kritis waktu itu, maka harus ditangani dengan segera, tidak bisa ditunda sampai selesai Jumat. Maka dia tidak berdosa. Apabila bapak-bapak ada yang dokter atau tenaga kesehatan, tidak berdosa, tidak menghadiri sholat Jumat, tidak berdosa. Terlebih jika bapak dokter itu adalah dokter ahli bedah yang dibutuhkan segera untuk membedah pasiennya, mengoperasi pasiennya. Atau sebab-sebab yang lain, auli asbabin ukhra, atau sebab-sebab yang lainnya, shalla dhuhra, maka orang yang tidak bisa menghadiri sholat Jumat, dia diwajibkan menggantinya dengan sholat duhur. Dan fatwa ini disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah di jilid yang ke-12 halaman 332. Apa faidah yang bisa diambil dari ucapan ulama tersebut? Yang pertama, faidah yang pertama, boleh tidak sholat Jumat di masjid jika seseorang itu sedang sakit atau ada udzur syar'i yang lainnya. Sudah kita sebutkan tadi beberapa udzurnya. Yang kedua, dan sebagai penggantinya adalah mendirikan sholat duhur di rumah. Sholat duhur 4 rakaat di mana? Di rumah. Yang ketiga, pelajaran dari ucapan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas tersebut adalah ucapan tersebut menjelaskan akan kemudahan yang ada dalam syariat Islam. Jadi Islam itu membawa ajaran yang mudah dan mengajarkan ajaran yang mudah. Dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan, Inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah, agama yang ringan untuk dikerjakan, asal betul-betul yang dikerjakan adalah sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi SAW. Kalau terlihat ajaran Islam atau amalan-amalan itu berat, pasti bercampur dengan bid'ah. Apabila murni dari sunnah, tidak ada yang berat para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, sholat duhur sebagai pengganti sholat Jumat. Dan ini menjelaskan supaya kita tidak salah, sebab kemarin beberapa orang ada yang Jumatan di rumah karena pandemi. Jumatan di rumah tidak ada para jemaah. Kalau pandemi dan kita tidak bisa keluar rumah disebabkan ada pandemi, ada wabah yang melanda kaum muslimin, maka sebagai gantinya sholat berjamaah duhur di rumah bersama keluarganya, dan bukan Jumatan di rumah kemudian dia jadi khotib, bukan itu para jemaah. Dan ini ada yang salah ya, maka diperbaiki, yang salah diperbaiki, kemudian nantinya kalau ada lagi tidak boleh melaksanakan sholat Jumat di rumah. Yang kedua, para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berjudul Allah Maha Mencukupi. Jadi judulnya adalah Allah Ta'ala itu zat yang maha memberikan kecukupan. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, Alisallahu bikafin abdah. Allah berfirman, bukankah Allah zat yang maha mencukupi hambanya? Alisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah zat yang maha mencukupi, memberikan kecukupan kepada hambanya? Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang betul-betul benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada dirinya, sehingga tidak boleh diragukan para jemaah. Allah adalah zat yang maha mencukupi hamba-hambanya. Maka siapapun
yang sampai detik malam hari ini rezekinya masih pas-pasan atau bahkan kurang, atau mungkin pekerjaannya masih serabutan, mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala dan giatkan tawakalnya, diperrajin, dipersemangat tawakalnya, hendaknya lebih semangat lagi dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahanya lebih ditingkatkan, tawakalnya harus lebih semangat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita ingin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita simak ucapan ulama. Beliau mengatakan, la tayi'as min rahmatillah. Janganlah engkau, wahai saudaraku, berputus asa dari rahmatnya Allah. Ar-rizqu, ketahuilah rezeki itu biyadillahi, ada di tangan Allah. Yu'tihi man yasha, Allah memberikan rezeki itu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Perhatikan ini para jemaah. Asy-Syaikh mengatakan jangan berputus asa dari rahmatnya Allah, karunia-Nya Allah. Sebab rezeki itu semuanya di tangan Allah. Dia memberikan rezeki itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibni Abdullah Ibni Bazin rahimahullah ta'ala, seorang ulama di zaman ini yang dilahirkan pada tahun 1330 Hijriah dan wafat di tahun 1420 Hijriah, 23 tahun yang lalu. Rahimahullah ta'ala, wafat di usia 90 tahun. Asy-Syaikh bin Baz berkata rahimahullah ta'ala, lamma faqadtu basari, ketika aku kehilangan penglihatanku, ketika penglihatanku hilang dari diriku, wa ana shaghirun, saat itu aku masih kecil. Jadi Syekh bin Baz ini buta bukan sejak lahir, tapi buta ketika masih kecil. Dan ini pernah dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullah ta'ala pernah buta para jamaah. Namun kemudian sembuh setelah didoakan ibunya. Sembuh dan bisa melihat lagi. Tapi sempat buta. Syekh bin Baz ini ketika kehilangan penglihatannya di usia yang masih kecil, ketika beliau masih kecil, di usia yang masih muda, beliau mengatakan ketika itu beliau belum tidur, tapi matanya sudah mulai dipejamkan. Dan bibinya berbicara ketika itu dengan ibundanya Syekh bin Baz. Kita simak pembicaraannya para jemaah. Sami'tu khalati, aku mendengar bibiku, saudarinya ibuku, taqulu li ummi, dia berkata kepada ibundaku, kata Syekh bin Baz. Apa yang dikatakan? Wa hiya tadhunnu anni naimun. Saat beliau bercerita atau berkata itu, beliau menyangka aku sudah tidur karena sudah merem, sudah terpejam tapi belum tidur, masih terjaga. Waktu itu bibinya mengatakan kepada ibundanya, miskinun Abdul Aziz. Ini orang Arab biasa mengatakan begitu, miskin Abdul Aziz, kasihan kalau kita ya, kasihan Abdul Aziz. Miskinun Abdul Aziz, kasihan Abdul Aziz. Kaifa yahsulu ala wadifatin, bagaimana dia kelak bisa mendapatkan pekerjaan, bagaimana dia kelak bisa mendapatkan pekerjaan. Buta kan, bagaimana nanti dewasanya, apa bisa dapat pekerjaan? Ya'ishu minha, yang dia hidup dari pekerjaan tersebut. Dan itu didengar oleh Syekh bin Baz ketika masih kecil. Dia diragukan oleh bibinya karena dia buta. Dan orang buta susah untuk bekerja, pekerjaannya terbatas para jamaah. Dan banyak yang tidak mau memperkerjakan orang yang buta karena tidak bisa melihat. Apa yang bisa dikerjakan para jamaah kalau buta? Maka apa yang terjadi? Ternyata Allah merubah nasibnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Di usia yang masih muda, beliau sudah diakui keilmuannya. Ternyata orang yang buta itu para jamaah diberi ganti oleh Allah ketika matanya, penglihatan ini dicabut oleh Allah, nikmat penglihatan ini dicabut oleh Allah. Allah memberi ganti nikmat kuatnya hafalan.
kuatnya hafalannya. Dan bin Bas yang masih muda itu semua kitab dihafal. Dan luar biasa para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Sebagaimana dikabarkan oleh guru-guru kami ketika belajar dengan Syekh bin Bas, itu kitab-kitab itu dihafal para jamaah. Kalau mengajar tidak pakai kitab karena buta. Jadi muridnya membacakan kemudian beliau menjelaskan, Masya Allah. Jadi kitab-kitab para ulama itu dihafalkan. Al-Quran jangan ditanya, hadis-hadis Rasulullah jangan ditanya. Maka kemudian beliau mengatakan, man asyalillahi, siapa yang hidupnya untuk Allah, untuk agama Allah, berjuang untuk Allah, mempelajari agamanya Allah, aghnahullah, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Dan betul, bin Bas yang masih muda itu, Abdul Aziz namanya, betul-betul ketika beliau serius belajar menuntut ilmu, di masa tuanya ketika dewasanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidah dari ucapan beliau Syekh bin Bas yang pertama, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala adalah ulama besar di abad ini. Diakui keilmuannya, ahlul hadis. Beliau adalah mufti kerajaan Saudi Arabia di tahun 1413 Hijriah sampai 1420 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1992 sampai 1999. 7 tahun lama menjadi mufti kerajaan Saudi Arabia. Dan beliau juga pernah menjadi rektor Universitas Islam Madinah. Buta lah, buta ditunjuk menjadi rektor Universitas Islam Madinah selama kurang lebih 5 tahun. Beliau adalah seorang yang buta, namun berilmu syar'i yang luas. Dan kitab yang beliau sempat tulis selama hidupnya sebanyak 41 buah karya tulis. Masya Allah. Bagaimana cara nulisnya? Mendiktekan kepada muridnya, kemudian muridnya menulis kitab itu. Lihat para jamaah rahmati Allah Ta'ala. Seorang yang buta punya 41 kitab yang disusun, dan warisannya sampai sekarang ini banyak dan bisa dibaca para jamaah oleh kaum muslimin. Yang kedua, faedah ucapan ulama yang kedua, manusia modern kebanyakan mengukur kesuksesan hidup itu dengan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang besar. Tidak benar para jamaah. Hidup itu dinilai sukses apabila kita bertakwa kepada Allah. Itulah sukses. Sebab percuma kita mendapatkan pekerjaan yang layak, penghasilan gaji yang besar, tapi kita masuk neraka. Percuma para jemaah. Tidak ada faedahnya penghasilan yang besar jika penghasilan itu tidak mampu menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, faedah yang berikutnya, yang ketiga, ujian kebutaan atau cacat tubuh bukanlah satu halangan bagi seseorang untuk menjadi alim. Ujian kebutaan atau cacat tubuh bukan halangan bagi seseorang untuk menjadi alim. Pernah lihat di medsos ya, anak kecil, masih kecil, siapa namanya itu? Para jemaah lupa saya namanya. Masya Allah, sudah hafal beberapa kitab hadis, dites oleh seorang ulama ahlu hadis dari Makkah Al-Mukarramah, tanpa melihat, buta para jemaah. Kitab-kitab hadis dihafalnya, bukan hanya matannya, redaksi isi hadisnya, sampai sanad periwayatan hadis itu dihafalkan. Di kitab apa hadis itu disebutkan, di kitab apa hadis itu tercantum, beliau bisa menyebutkan. Masya Allah, padahal buta. Sehingga ujian kebutaan bukan halangan bagi seorang untuk menjadi orang yang alim, yang berilmu. Yang keempat, Allah Ta'ala mencukupi siapapun yang hidupnya diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau hidup kita peruntukkan untuk ibadah kepada Allah, maka Allah akan mencukupi hidup kita. Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Yang kelima, takwa termasuk sebab datangnya solusi dan sebab rezeki yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Lihat anak kecil yang buta di kemudian hari menjadi mufti, menjadi rektor Universitas Islam Saudi Arabia. Masya Allah. Oleh karena itu para jemaah, hendaknya kita banyak mengkaji ilmu dan kita dorong anak-anak kita untuk belajar ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah
yang diberikan rezeki di dunia dan juga diberikan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini yang mungkin bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kenapa? Dibacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama saudara, kedua anak tinggal bersama mantan, merasa diri tidak mempunyai tujuan hidup. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana caranya agar saya bisa menata hidup dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Merasa diri tidak mempunyai manfaat dalam hidup karena hidup masih memisahkan saudara. Usia sudah hampir 50 tahun, masih atas jajan Ustaz. Baik, barakallahu fi. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada bapak atau ibu, saya tidak tahu. Yang jelas hamba Allah. Beliau sudah berpisah dengan pasangannya dan putra-putranya ikut dengan mantannya. Sekarang beliau ikut keluarganya atau saudaranya. Yang pertama, saya memberikan nasihat. Yang pertama, hendaknya rajin mencari ilmu, rajin untuk thalabul ilmi. Fa insyaallah dengan thalabul ilmi Allah akan membimbing kita. Dengan ilmu Allah akan membimbing kita. Tanpa ilmu mustahil Allah membimbing kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Jadi bapak atau ibu yang bertanya, terus mencari ilmu. Dan ketahuilah, mencari ilmu itu jalan menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi mohon bapak atau ibu yang bertanya ini konsentrasi mencari ilmu, agar bapak dan ibu atau ibu dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sementara, apalagi ibu atau bapak penanya ini sudah 50 tahun usianya, terus mencari ilmu. Jangan sampai terlambat. Yang kedua, setelah mencari ilmu, amalkan ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat itu yang menghasilkan amalan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak menghasilkan buah, maka diamalkan. Dan apabila kita mau mengamalkan ilmu, Allah berjanji dalam Al-Quran, Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang mau mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu berarti bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allah menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar atas setiap problem kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka dan duga sebelumnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan utusan Allah, maka kami siksa disebabkan perbuatan mereka. Maka hendaknya mengamalkan ilmu. Yang ketiga, setelah mengamalkan ilmu, banyak-banyak berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Jadi sekalipun doa kita belum dikabulkan Allah, setidaknya kita mendapatkan pahala dari doa kita. Dan kita akan dicintai oleh Allah sebab kita banyak beribadah kepada Allah. Namun ketika berdoa hendaknya betul-betul ikhlas dan yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Ud'u rabbakum." Berdoalah kalian kepada Allah Rabb kalian, wa antum muqinuna bil ijabah. Dalam keadaan kalian meyakini doa kalian akan diijabahi. Kalau kita yakin doa kita pasti diijabahi para jemaah. Pasti akan diijabahi, dikabulkan.
Maka berdoalah selalu agar Allah memberikan yang terbaik. Dan doa yang saya anjurkan kepada semuanya, perbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan diremehkan doa ini. Jangan dikatakan ini doanya anak TK, jangan. Kita mohon kebaikan di dunia dan kita mohon kebaikan di mana? Di akhirat. Dan kita mohon agar kita dijauhkan, dijaga dari siksa api neraka. Ini doa yang mencakup semua kebaikan para jemaah. Kebaikan dunia itu apa? Pekerjaan. Nanti mungkin bapak atau ibu yang sudah berpisah dengan pasangan ini akan diberi pasangan hidup mungkin di akhir zaman, di akhir masa hidupnya diberi pasangan hidup yang lebih baik ya daripada sebelumnya. Mungkin diberi pasangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka banyak-banyak berdoa. Yang keempat, bersabar. Setelah mencari ilmu, setelah beramal, setelah berdoa, bersabar. Karena sabar perintah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kita disuruh mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu bukan gelendem. Sabar itu bukan malas. Sabar itu aktif dan dinamis, itu sabar. Sabar itu apa? Aktif dan dinamis, itu sabar. Jadi sabar kalau diam itu bukan sabar para jemaah. Itu namanya malas. Itu namanya futur, lemah semangat. Sabar itu meliputi 3. As-sabru ala ta'ah, sabar menjalankan ketaatan. Berarti kan dinamis, berbuat ibadah, melakukan amal ketaatan. Yang kedua, was-sabru anil ma'siyah, meninggalkan maksiat. Dinamis dia. Ada maksiat, pergi dari maksiat. Ada maksiat lagi, pergi dari maksiat. Yang ketiga, was-sabru ala aqdarillahil mu'limah, bersabar ketika mendapatkan takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Ketika pisah dengan pasangan dan anak-anak, itu takdir yang menyakitkan. Ketika masih merepotkan keluarga dan saudara, takdir yang menyakitkan. Maka harus sabar. Tapi sabarnya harus dinamis, harus aktif. Laksanakan perintah, hindari larangan, jauhi larangan. Fa insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.